Ya, halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Bapak kali ini online ya. Yuk, jadi ditonton dengan baik-baik ya. Eh, ini kita akan mempelajari buku yang ini sekarang. Agak kebalik sih. Tapi nanti akan Bapak perbaiki. Yaitu masuk ke tema 4, berbagai pekerjaan. Sebelumnya anak-anak, di dunia ini pekerjaan itu ada banyak ya. Kalau di sekitar lingkungan kita pastinya ada pekerjaan pedagang, karyawan swasta, guru, polisi, kemudian ya kayak warung-warung makan, warung-warung jajanan ataupun sebagainya, itu termasuk UMKM. Nah, itu termasuk juga pedagang. Nah, itulah macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Nah, anak-anak itu kalau semisal pekerjaan yang ada di Indonesia ini juga biasanya tergantung dengan latar belakang di mana mereka bertempat tinggal. Dulu kan pernah kita bahas ya untuk pekerjaan. Nah, nanti anak-anak juga bisa baca di halaman 5 itu tentang persebaran persebaran pekerjaan di beberapa wilayah. Wilayahnya ada di dataran tinggi, dataran rendah, kemudian di pantai. Itu ada banyak macamnya. Nanti dipelajari di situ, kemudian dibaca, jangan lupa halaman 5 sampai halaman 6 ya. Karena ini pengulangan, jadi anak-anak bisa membaca sendiri. Kemudian dalam pekerjaan itu juga pastilah pekerjaannya itu kan juga memanfaatkan bahan-bahan ataupun benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohlah kalau pedagang ya kita biasa berdagang entah kebutuhan pokok seperti makanan ataupun kebutuhan sandang sandang kita. Sandang itu baju ya, nah itu pasti juga diperdagangkan kan. Nah itu juga merupakan hal-hal yang akan dipelajari di bagian awal, yaitu upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Jadi dalam kita menggunakan benda-benda di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus dijaga dan harus dilestarikan. Agar apa? Agar tidak akan habis. Nah, anak-anak harus juga memperhatikan ini karena ini untuk anak-anak di masa depan. Untuk mungkin kalau anak-anak punya anak, nanti mereka juga perlu kan yang namanya makan nasi seperti kita, makan makanan yang sehat juga. Nah, agar bisa mendapatkan hal seperti itu, kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik. Nanti dipelajari itu di halaman 2 sampai 4 ya. 2 sampai 4 itu dibaca. Di situ ada upaya dalam menjaga kebersihan air. Air sangat penting ya untuk kehidupan kita. Kemudian ada juga hutan bakau. Hutan bakau itu digunakan untuk mencegah adanya abrasi di pinggir-pinggir pantai. Pantai itu kalau di pinggiran tebing lereng namanya erosi atau longsor. Nah, kalau di pantai namanya abrasi. Longsornya di pantai itu akhirnya habis landainya pantai itu namanya abrasi. Nah, biar nggak abrasi dibangunlah itu namanya tumbuhan-tumbuhan bakau dan tumbuh hutan bakau untuk mencegah abrasi dan juga bisa digunakan sebagai benteng saat terjadi tsunami. Dan ada minyak bumi juga perlu sangat kita perhatikan dalam upaya pelestariannya ya, karena minyak bumi ini juga sumber daya alam yang tidak akan pernah bisa diperbarui. Kalau habis ya habis, nunggu jutaan tahun baru ada. Karena kita ketahui bahwa minyak bumi dari fosil hewan dinosaurus terutama, dan itu butuh sekitar jutaan tahun untuk bisa menjadi minyak bumi. Dan ada tanah. Ya, tanah juga tetap harus dijaga karena tanah itu beberapa tanah yang cocok untuk pertanian itu syaratnya adalah tanahnya harus punya unsur hara yang tinggi, unsur mineral yang tinggi juga, sehingga diperlukan perawatan tanah itu juga diperlukan. Nanti dibaca di situ ya. Dan juga ada hewan dan tumbuhan tentu saja yang harus kita jaga kelestariannya karena itu juga sangat bergantung pada kehidupan manusia. Kalau hewan dan tumbuhannya punah, manusia mau makan apa? Ya kan? Oke, yang akan Bapak jelaskan hari ini, yang akan Bapak jelaskan secara rinci hari ini adalah di pembelajaran bahasa Indonesia adalah membuat resensi buku. Anak-anak juga bisa menyimaknya di LKS halaman 6 ya. Nah, di sini, nah seorang yang melakukan membuat resensi buku itu biasanya dia tugasnya adalah menggali informasi
dari resensi buku sastra. Ya. Kenapa kok kita perlu resensi buku? Agar kita sebelum membeli buku itu kita tahu review atau tahu buku itu tuh isinya apa, ya kan? Buku yang kita mau baca itu isinya apa, kekurangannya apa, dia menceritakan tentang apa, sehingga sebelum kita beli, sebelum kita ingin menikmatinya, kita udah tahu bahwa buku ini sesuai yang ingin kita cari atau tidak, gitu anak-anak. Nah, resensi itu adalah tulisan yang isinya mengulas isi buku tadi kalau Pak jelaskan. Pokoknya itu diulas isinya, dicari manfaatnya apa, bukunya bahas tentang apa, kemudian siapa yang bikin, identitas buku itu, siapa yang menulis, siapa yang menerbitkan, di tahun kapan dia menulis, ya kan, kemudian manfaat bukunya itu apa, kelebihan kekurangannya juga dilihat, ya kan, untuk anak-anak bisa diketahui, sama komentar dan saran tentang buku itu. Nah, tujuannya ya untuk mengajak para calon pembaca mengetahui garis besar cerita yang ada di buku. Jadi resensi buku ini juga membantu anak-anak untuk sebelum membaca buku secara keseluruhan itu sudah tahu isi buku itu tentang apa dan kira-kira perlu nggak untuk kita beli atau kita baca, seperti itu ya. Itulah pentingnya resensi buku sastra. Nanti anak-anak bisa membaca di LKS halaman 6 sampai 7. Di situ di halaman 7 ada contoh resensi buku. Resensi buku dari kumpulan lengkap dongeng Nusantara dan fabel dunia terfavorit sepanjang masa. Nah, yang biasanya di awal bagian itu namanya data buku atau identitas buku. Jadi resensi itu pasti diawali dengan identitas buku itu. Identitasnya itu adalah judul. Biasanya isinya judul bukunya itu apa. Kalau di sini judul bukunya kan kumpulan lengkap dongeng Nusantara dan fabel dunia terfavorit sepanjang masa, itu judul bukunya. Nah, penulisnya siapa? Ada di bawahnya, penulis Sekar Larasati dan Astrid Savitri. Ya, nah, ketahuan kan identitas bukunya, siapa yang nulis, terus judulnya apa. Kemudian yang ketiga, penerbitnya siapa. Penerbit itu yang membuat buku itu ada di pasaran dan bisa dibeli oleh anak-anak. Itu namanya penerbit. Nah, penerbit di sini adalah Bright Publisher. Itu nama penerbitnya ya, nama PT-nya, nama pabrik penerbitnya itu. Terus tahun dia terbit kapan, tahun 2016. Terus ada tebal buku, ada 146 halaman ditambah 6 halaman pengantar dan daftar isi. Itu adalah bagian-bagian dari identitas buku. Nah, kemudian kita lihat di paragraf awal. Anak-anak bisa baca di paragraf awal itu, buku karya Sekar Larasati dan Astrid Savitri ini memuat kumpulan dongeng dari berbagai daerah di Nusantara serta dongeng terkenal dunia. Itu adalah gagasan utama yang membahas tentang penjelasan isi bukunya. Jadi buku ini itu merupakan kumpulan dongeng, dan kumpulan dongeng yang ada di Indonesia, Nusantara kan Indonesia, dan juga fabel. Fabel kan cerita. Fabel itu kita ingat-ingat lagi adalah cerita di mana yang memerankan adalah hewan dan mereka mereka itu kayak layaknya manusia dalam menjalankan kehidupannya. Namanya fabel. Ya. Dijelaskan bahwa emang isinya itu ya dongeng-dongeng Nusantara dan dongeng-dongeng dunia. Nah, kemudian ke paragraf selanjutnya, dongeng banyak disukai oleh masyarakat, terutama anak-anak. Kegiatan membacakan dongeng, terutama sebelum tidur, itu sudah menjadi budaya dari kecil. Macam manfaat juga bisa diperoleh dengan membaca dongeng, diantaranya mencerdaskan, kecerdasan linguistik, serta menanamkan karakter yang baik. Kalau misal kita membaca dongeng, itu biasanya manfaatnya kita itu cerdas secara linguistik, maksudnya itu kita cerdas dalam menggunakan bahasa, untuk ngobrol, untuk menjelaskan sesuatu. Kita bisa punya banyak kosakata untuk menjelaskan. Nah, kemudian dan juga menanamkan karakter baik, karena biasanya kan kalau karakter di dongeng kan pasti menceritakan kalau kebaikan itu pasti menang ya melawan keburukan. Nah, itu
Itu adalah tujuan untuk menanamkan karakter. Nah, kemudian paragraf yang ketiga dan yang keempat ya, itu merupakan penjelasan dari kelebihan dan kekurangan buku. Anak-anak bisa baca sendiri kelebihan dan kekurangan buku dari resensi buku kumpulan lengkap dongeng Nusantara dan fabel dunia terfavorit itu ada nanti dibaca di kelebihan dan kekurangannya. Nah, di paragraf terakhir itu merupakan komentar atau saran tentang buku. Jadi di paragraf terakhir ini adalah komentar ataupun tanggapan atau apa ya istilahnya, saran yang diberikan dari penulis resensi kepada penulis dan penerbit bahwa walaupun buku ini secara keseluruhan cocok dan bermanfaat untuk anak-anak dan untuk orang tua dalam mendidik anak, tapi di sini juga masih ada beberapa kekurangannya yang sudah disebutkan di kekurangan bukunya. Nah, tapi juga dari buku ini juga menjadi sebagai alat atau cara untuk membentuk karakter dari anak-anak. Dan dalam buku ini juga ada upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui buku dongeng. Seperti ini juga perlu diapresiasi dengan baik. Nah, itu salah satu contoh dari resensi. Ya, resensi digunakan untuk agar kita tahu isi buku sebelum membaca secara keseluruhan, dan kita putuskan untuk mau baca buku itu atau tidak. Nah, itulah yang akan Bapak jelaskan hari ini. Nah, anak tetap belajar ya, jangan lupa di pembelajaran ini ada juga materi yang Bapak jelaskan singkat tadi. Anak-anak perlu membacanya sendiri. Oke. Ya, sekian Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.